Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah merupakan keyakinan kita kaum muslimin bahwa sesuatu yang ada awalnya pasti ada akhirnya. Karena di dunia ini tidak ada yang abadi. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan tegas dalam Al-Qur'an mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti disentuh dengan kematian. Dan kematian itu sesuatu kepastian, bukan sebuah angan-angan. Kalau cita-cita di dunia bisa terjadi, bisa tidak. Tapi kalau kematian tidak bisa dicita-citakan, ataupun menolak cita-cita untuk tidak mati. Maka dari sini Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Aktsiru min dzikri hadzimil ladzatil maut." Perbanyak oleh kalian mengingatkan akan sesuatu yang bisa menghancurkan kenikmatan kalian, bahkan memutus syahwat kalian. Itulah kematian, kata Rasul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebagian para ulama sampai memberikan nasihat, terutama orang-orang yang usianya sudah menginjak 40 tahun, atau boleh jadi lebih daripada 40 tahun. Apa kata mereka? Idza balagal abdu al-arba'in faqad qadha manasikal ajal walam yabqa illa al-inhidar ila al-watani, wa idza balagal abdu sittin faqad a'dzara Allahu 'azza wa jalla fil ajal, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, a'dzara Allahu ila imri'in ukhira ajaluhu hatta balagha 60 sanatan. Kata ulama salaf, apabila seorang hamba sudah mencapai usia 40 tahun, berarti sudah dekatlah ajal dia, dan tidak tersisa kecuali dia harus berhati-hati bahwa dia sedang menuju kepada kematiannya. Dan apabila seorang hamba sudah sampai di usia 60 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan uzur kepadanya dalam ajalnya. Makanya Nabi SAW mengatakan Allah memberikan uzur kepada seseorang yang usianya sudah sampai 60 tahun. Artinya 60 tahun itu sudah sampai kepada angka yang disabdakan Rasul, bahwa umatnya akan berkisar umurnya antara 60 sampai 70 tahun saja. Tetapi sekali lagi, bahwa usia itu bukan patokan orang itu dekat dengan mati. Karena banyak juga orang-orang yang di usia 10 tahun dia mati, di 20 tahun dia mati, di 30 dia mati, dan begitu seterusnya. Karena kematian itu merupakan rahasia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Nabi SAW sampai mengatakan kepada seorang sahabat namanya Tariq al-Muharibi radhiyallahu anhu. Apa kata Rasul? Ya Tariq, wahai Tariq, kata Rasul, ista'id lil mauti qabla nuzulil mauti. Persiapkan hidupmu untuk kematian sebelum datang kematian. Dari sini kita tahu bahwa banyak orang yang melalaikan kematian, padahal kematian itu, kata para ulama, adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Tidak ada yang menakutkan melebihi kematian.
Tapi walaupun demikian, banyak manusia melalaikan tentang kematian kan? Tentu sebabnya dua. Pertama, karena dia tidak yakin peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah kematian. Dan yang kedua, karena dosa yang menumpuk dalam badannya sehingga terlalaikan mengingat dari kematian. Orang kalau tidak yakin akan peristiwa setelah kematian, pasti dia lupa dia akan mati. Tapi orang yang kemudian dia ingat bahwa setelah kematian masih ada kehidupan, di sana ada alam barzah, setelah alam barzah di sana ada alam akhir sampai kepada neraka dan surga, pasti hidupnya akan dibayang-bayangi dengan kematian. Begitu juga orang-orang yang menumpu-numpu dosa. Rata-rata orang-orang yang menumpuk dosa itu lupa dengan kematiannya. Tapi orang yang dekat dengan Allah menjauh dari dosa, maka hidupnya akan dibayang-bayangi dengan kematian, sehingga dia akan persiapan bahwa setelah kematian ada kehidupan. Maka kajian di malam hari ini, ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, ada beberapa amalan yang disarankan atau dianjurkan oleh para ulama bagi orang-orang yang sudah dekat ajalnya. Tentu kita tidak tahu dekat jauhnya ajal kita kan. Kita tidak tahu apakah kita sudah dekat ajalnya ataupun tidak, karena memang ciri-ciri kematian yang pasti itu tidak ada. Kalau ada orang mengatakan bahwa tua itu ciri kematian, tidak bisa kita katakan seperti itu. Banyak juga anak muda yang meninggal sebelum mereka tua. Kalau ada orang sakit parah dikatakan ciri tanda mendekati kematian, belum tentu. Banyak orang sehat juga rupanya lebih dulu mati dibandingkan orang sakit. Tetapi maksudnya di sini adalah orang-orang yang sudah melihat keumuman manusia, umpamanya usianya sudah 60 atau 70 tahun, artinya kan sudah dekat dengan kematiannya, walaupun tidak ada tanda-tanda yang pasti. Karena Nabi SAW membatasi usia umatnya 60 sampai 70 tahun kan. Artinya kalau orang usianya sudah di atas 60 tahun, berarti dia sudah dekat dengan kematian. Atau orang yang sakit parah, apalagi diponis oleh dokter bahwa rata-rata penyakit seperti itu sulit obatnya, dan rata-rata kalau ditangani tidak selamat. Ya mungkin kita bisa melihat kepada peristiwa-peristiwa seperti ini. Lalu amalan apa saja yang disarankan oleh para ulama bagi orang-orang yang sudah dekat ajalnya? Pertama, at-taubatus shadiqah. Maka orang yang seperti ini bersegeralah untuk bertobat dengan taubat yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus bertobat sebelum dua waktu yang menghalangi orang untuk bertobat. Apa dua waktu orang yang menghalangi tertolaknya atau ditolaknya tobat? Pertama, ketika nyawa di kerongkongan, dan yang kedua ketika matahari terbit dari arah barat. Maka walaupun dia bertobat kepada Allah, maka tobatnya ditolak. Dan itu disabdakan Nabi SAW, innallaha yaqbalu taubata abdin ma lam yughargir. Allah itu masih menerima tobatnya seorang hamba selama nyawa belum ditenggorokan. Lihat Fir'aun laknatullah, ketika nyawa Fir'aun itu ditenggorokan, ketika hampir tenggelam, dia sempat bertobat kepada Allah. Dan dia mengatakan, amantu bima amanat bihi Banu Israel. Aku beriman sebagaimana orang-orang Bani Israel beriman kepada Musa dan ajarannya. Tapi apalah gunanya Fir'aun bertobat? Karena nyawa sudah di kerongkongan kan? Tetap saja tobatnya Fir'aun ditolak. Makanya sebelum nyawa di kerongkongan, kata para ulama, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena
memperbanyak tobat dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan menuju husnul khatimah. Maka orang-orang yang dekat ajalnya bersegeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Maknanya perbaiki yang tersisa dalam hidupnya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan itu mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa yang sedang dilakukannya dan dosa-dosa yang telah dilakukannya. Itulah yang dinasihatkan kepada seorang laki-laki oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ketika ada seorang laki-laki ditanya oleh Hasan Al-Basri, "Kam umruka ya fulan?" Berapa usiamu wahai fulan? Maka orang ini mengatakan, "Sittuna sanatan ya imam." 60 tahun wahai imam. Kata Hasan Al-Basri, "Kalau begitu perjalananmu sudah jauh dan sudah mendekati finishnya dan sudah akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala." Maka orang ini mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ya imam, kita semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, "Ya fulan, tahukah tafsir daripada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un?" Maka orang ini mengatakan, "Tidak ya imam." "Idzan fassir lana." Kalau gitu tafsirkan apa maknanya. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, "Inna lillah" artinya inna lillahi abdun. Ketika kita katakan inna lillah, sesungguhnya kita datang dari Allah, maknanya kita ini datang dari Allah sebagai hamba. Kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada tuannya, Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita seorang hamba, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah, maknanya kita harus mempertanggungjawabkan kehambaan kita di dunia saat kematian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa kita seorang hamba dan kehambaan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah kematian kita.